Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 dengan anggota Iqbal Syaifuddin dengan NIM akhir 197. Muhammad Riki Fauzan dengan NIM 199. Hildayani dengan NIM 207. Muhammad Yadi dengan NIM 209. Rizat Aufa dengan NIM 215. Nah, kelompok kami di sini ingin menjelaskan tentang pengenalan alat ukur cuaca. Ya, yang pertama ada panci penguapan. Dalam panci penguapan terdapat beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Fungsi pertama, hook gauge. Alat ini berbentuk seperti kail. Alat ini berguna untuk menghitung tinggi air pada panci penguapan. Untuk mengukur tingginya, letakkan hook gauge pada tempatnya atau steel well. Setelah itu, atur upaya ujung kail berada tepat pada permukaan air. Setelah itu, baca skala yang tertera pada hook gauge. 2. Steel well. Alat ini merupakan tempat atau wadah untuk meletakkan hook gauge dan untuk menjaga permukaan air tetap tenang. 3. Cup anemometer. Alat ini digunakan untuk menggunakan kecepatan rata-rata harian. Alat ini diletakkan dengan ketinggian 0,5 meter. 4. Termometer apung. Alat ini terdiri dari termometer maksimum dan minimum. Digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum permukaan air dalam panci. 2. Ada anemometer. Anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Untuk mengetahui arah angin, dalam anemometer terdapat alat yang disebut wind fan. Alat ini berfungsi untuk mengetahui arah dari mana angin bertiup. Alat ini terdiri dari ujung dan ekor. Saat angin bertiup dari arah utara, maka ekor wind fan akan terdorong dari arah utara ke selatan, sehingga ujung depan wind fan akan berubah arah menuju arah utara yang merupakan arah datangnya angin. Sedangkan untuk mengetahui nilai kecepatan angin, menggunakan cup anemometer. Cup anemometer terdiri dari 3 piringan yang seimbang antara sudutnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui besar kecepatan angin, karena terdapat 3 buah piringan cup. Maka cup anemometer akan tetap berputar pada arah yang sama walaupun angin bertiup dari arah yang berbeda-beda. Dalam pengamatan unsur cuaca angin, anemometer dipasang di atas permukaan setinggi 10 meter. Yang ketiga, ada barometer digital. Barometer digital adalah salah satu alat ukur tekanan udara modern yang bekerja berdasarkan prinsip perubahan kondisi sensor silikon terhadap perubahan tekanan udara. Barometer digital jenis barometer modern, di mana perangkatnya sudah mutakhir, sehingga kita hanya perlu melihat layarnya saja untuk mengetahui besarnya tekanan suhu dengan sangat tepat dan akurat. Yang keempat, ada Automatic Weather Observing System atau disingkat AWOS. AWOS adalah peralatan meteorologi yang umumnya digunakan di bandara. AWOS dilengkapi beberapa sensor suhu dan kelembapan sensor tekanan, sensor curah hujan, sensor arah kecepatan angin, sensor radiasi matahari, dan dilengkapi dengan alat ukur visibility atau jarak pandang mendatar dan ceilometer atau alat pengukur tinggi dasar awan. Masing-masing sensor akan mendeteksi parameter cuaca, kemudian data tersebut akan diolah melalui data logger yang nantinya akan dikirimkan ke komputer server untuk ditampilkan dalam bentuk data jadi. Kelima, taping bucket. Sensor hujan yang digunakan pada AWOS adalah taping bucket. Digunakan untuk mengukur akumulasi total hujan dan rate hujan, namun mempunyai kekurangan bahwa error
onlinernya. Besaran apalagi kalau dalam kondisi hujan besar, akurasi kurang baik. Namun, prinsip operasi peralatan tipping bucket sangat simpel, di mana wadah bucket dibagi dalam dua bagian terpisah yang seimbang. Penakaran hujan tipping bucket ini sangat cocok untuk automatic water station yang menggunakan metode digital. Pulsa yang dihasilkan oleh kontak switch dapat dimonitor oleh data logger dan akumulasi total dalam periode tertentu dapat digunakan untuk menentukan curah hujan. Enam, penakaran hujan Hellman. Penakaran hujan jenis Hellman merupakan suatu instrumen atau alat untuk mengukur curah hujan. Penakaran hujan jenis Hellman ini merupakan suatu alat penakaran hujan berjenis recording atau dapat mencatat sendiri. Alat ini dipakai stasiun-stasiun pengamatan udara permukaan. Pengamatan dengan menggunakan alat ini dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu meskipun cuaca dalam keadaan baik atau hari sedang cerah. Alat ini mencatat jumlah curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas pias. Tujuh, penakar hujan OBS. Penakar hujan OBS berbeda dengan tipe Hellman. Penakar hujan tipe observasi tidak menggunakan pias untuk mengukur curah hujan. Penakar hujan tipe ini menggunakan gelas ukur untuk menentukan jumlah curah hujan. Cara menentukan jumlah curah hujan adalah dengan menjumlahkan hasil pembacaan gelas ukur selama hujan terjadi. Penakar hujan OBS digunakan untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh dan masuk ke dalam corong penakar curah hujan tersebut dalam periode waktu 24 jam. Jumlah curah hujan yang terukur dinyatakan dalam satuan milimeter. 8. Alat pengukur kualitas udara. Partikulat adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikrometer. Nilai ambang batas adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien. NAP PM10 sama dengan 150 gram per milimeter kubik. Pengukuran kualitas udara yang menggunakan alat Continuous Ambient Particulate Monitor merek Thermo Scientific USA model 5014i yang disetting untuk melakukan pengamatan PM10 setiap 10 menit disertai dengan data waktu pengamatan, suhu, dan kelembapan udara. Cara kerja alat ini menggunakan prinsip radiometrik beta melalui filter type untuk mengetahui partikel ambien yang terkumpul. Model 5014i mengukur emisi partikel alfa dari aerosol ambien yang diambil. 9. Campbell Stokes. Campbell Stokes adalah berupa bola kaca yang digunakan untuk menghitung lamanya penyinaran matahari selama 1 hari. Bola kaca ini bertujuan untuk mengumpulkan cahaya matahari menjadi satu titik fokus, sehingga mampu memberi bekas kepada pias yang dipasang pada Campbell Stokes. Lamanya penyinaran matahari ditunjukkan oleh bagian pias yang terbakar. 10. Ultrasonic wind sensor. Ultrasonic wind sensor adalah detektor digital sepenuhnya. Sensor presisi tinggi terintegrasi oleh kecepatan angin ultrasonik dan sensor arah. Dapat secara akurat dan cepat mendeteksi kecepatan angin, arah angin. Unit pemrosesan sinyal bawaan dapat menghasilkan sinyal yang sesuai dalam menanggapi kebutuhan penggunaan. Dengan struktur yang ringan dan kompak, tidak ada bagian yang bergerak. Desain struktur kekuatan tinggi dapat dideteksi secara akurat dalam kondisi iklim yang keras. Membuat elemen yang akurat dan stabil. Pemeliharaan rendah, protokol komunikasi terbuka, dan sebagainya.
Ini dapat digunakan secara luas dalam meteorologi, oceanografi, lingkungan, bandara, pelabuhan, laboratorium, industri, dan pertanian, dan transportasi, dan bidang lainnya. Sekian dari kami kelompok 20. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.